Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati, para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu menurut saya adalah logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu, atau dengan jarum suntik, atau dengan dipijat, atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah Power Osul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya, Power Osul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang Power Osul kepada seluruh masyarakat. Maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power Osul Seorang Penyembuh, dan yang kedua saya juga menulis buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power Osul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Sony saya bisa sembuh total. Pengobatan model beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi kolbu ini. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengalaman ini berobat ke Ustadz Sony, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya, setiap hari gitu. Terus melebihi dosis deh pokoknya keluarnya. Komplikasi dari gula. Awal gejalanya gula, darah tinggi. Yang saya rasain pertama cek yaitu sakit-sakitan terus gitu. Awalnya saya dada sebelah kiri nyeri, kalau banyak beraktivitas di rumah kadang-kadang langsung sesak napas, dan kepala juga sakit timbul nyeri-nyeri juga, kadang-kadang pindah-pindah kepalanya sakit. Lihat TV malamnya, terus pagi tertarik minta dianterin anak saya sama suami saya berobat ke sini, Pak Ustadz Sony sini. Pertama saya datang, saya cuma mengalami rasa hangat ya di tubuh saya. Terus saya mengalami tenang gitu, hati saya tenang banget gitu. Waktu itu kan saya gelisah gitu, gelisah banget gitu. Batu empedu yang tadinya menusuk-nusuk di perut gitu ya, jantung juga selalu berdebar, ternyata sekarang alhamdulillah hilang semua. Perkembangannya banyak. Kedua kalinya lebih enteng lagi, ketiga kalinya sembuh. Karena saya sudah sembuh dan saya bersyukur sama Allah udah menyembuhkan saya melalui tangan Ustadz Sony. Saya berterima kasih juga sama Ustadz Sony, kalau nggak ketemu dia mungkin saya nggak tahu ya ada di mana. Saya pokoknya seneng banget deh. Saya sekarang bisa menjalani aktivitas
tugas saya sehari-hari, setiap hari. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Saya udah diobatin, udah bisa sembuh. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya. Akhirnya sekarang saya tidak nyeri, tidak minum obat dan tidak sesak lagi. Terima kasih kepada Ustadz Sony karena saya sudah normal gitu. Kalau umpamanya ada teman-teman yang sakitnya seperti ibu gitu loh, silahkan datang ke Ustadz Sony, tinggal mencatat nomor telepon dan alamatnya di rawa manggung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Poppy Putri bisa kembali hadir menjumpai Anda tentu saja selama 1 jam ke depan dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan bersama-sama dengan terapi kolbu The Power of Soul. Nanti guru besar kami yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna akan menjabarkan mengenai tausiah agama pada sore hari ini. Dan selain itu insya Allah kita juga akan diberikan sebuah solusi dan juga jalan keluar atas permasalahan dari kondisi kesehatan kita. Dan tak lupa juga pemirsa, kami pun juga akan mengundang Anda untuk turut berpartisipasi dalam interaktif kami di nomor telepon 0215155111. Baik, langsung saja kita sapa sang pemilik dan juga terapis serta guru besar dari terapi kolbu yang selalu memiliki pembawaan santun, tenang dan juga berwibawa, Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, seperti biasa juga kita akan menghadirkan kesaksian dari mantan pasien terapi kolbu sudah hadir pada sore hari ini, yakni Ibu Rita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi Ibu mengatakan bahwa dulu ada keluhan mengenai penyumbatan di saluran empedu. Iya. Bahkan sudah direkomendasikan ataupun dirujuk untuk diangkat atau dioperasi begitu ya Iya. Ibu ya. Tapi bagaimana? Ibu sampai melakukan operasi atau malah justru tidak jadi nih? Tidak jadi saya ini kan tolak gitu dokternya, nggak jadi operasi. Nggak jadi operasi ya? Iya. Dan mengikuti terapi di terapi kolbu. Iya. Kondisi bagaimana sekarang Ibu? Kondisi sekarang sih udah alhamdulillah udah sehat gitu Sudah kan. sehat ya? Iya. Oke, baik. Nanti detailnya seperti apa kita tahan dulu sebentar ya Ibu ya. Iya. Dan pemirsa, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah puasa. Seperti apa dan bagaimana? Anda jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memilih perawatan wajah, kita harus pintar dan jeli. Jadi kupilih yang terbukti aman. Formulasi Cefu Whitening Night Cream membuat kulit wajahku kian nampak putih, sehat, berseri. Cefu Kosmetik, pilihan yang terbaik. Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling tahu spare part manusia adalah Allah yang menciptakan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman, bukan hanya keren pun hatinya beriman.
dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa ya. Iya. Yang haram berarti segala sesuatu yang harus dijauhkan supaya terhindar dari dosa. Untuk puasa Senin Kamis tuh aku lebih ditingkatkan Ya, sama tadi Senin Kamis. puasa Daud. Jangan kemana-mana ya. Iya. Menetap pergi lagi pas saya ikut Bapak foto pergi. Pokoknya bareng Nyonya ke luar negeri. Artinya Hanya di Suara Negeri. Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami di Hari Batik Nasional ini bersama dengan terapi kolbu The Power of Soul. Seperti yang sudah kami informasikan bahwa tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah mengenai puasa, dan tak lupa juga kami juga mengundang Anda untuk turut berpartisipasi di interaktif kami di nomor telepon 0215155311. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada guru besar kami yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna untuk menjabarkan tema kita pada sore hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan coba mengangkat tema kita yaitu puasa. Saya pikir tema ini sangat menarik mengingat karena dalam 1 tahun kita khususnya umat Islam itu wajib menjalankan ibadah puasa 30 hari penuh. Selama 30 hari itu pula kita menggembleng diri kita dengan satu catatan dan satu goal, yaitu setelah 30 hari kita akan masuk di dalam Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari yang dinyatakan kita ini sebagai orang yang suci. Makanya namanya Fitri atau suci. Idul Adha dan bulan puasa dan Idul Fitri sudah 2 bulan meninggalkan kita. Menurut saya sebaiknya Fitri tersebut harus kita pertahankan sampai kita bertemu dengan bulan puasa lagi tahun depan. Mengingat karena di dalam kehidupan ini ternyata kita sangat membutuhkan suasana fitri tersebut. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dalam kitab suci Allah berkata, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Ternyata fitri ini adalah merupakan cikal bakal seorang manusia untuk dia masuk di dalam pintu basmalah. Dan pintu basmalah ini ternyata adalah merupakan satu-satunya pintu pada saat kita hendak melakukan doa kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita perhatikan fitri ini, ternyata tidak gampang kita untuk bisa mendapatkan fitri. Kita memerlukan suatu perjuangan selama 30 hari. Dalam 30 hari itu kita berjuang untuk melawan hawa nafsu, kita melawan diri kita sendiri. Di mana hawa nafsu dan diri kita ini ternyata semua diawali dan dikotori oleh kotoran-kotoran hati. Inilah kenapa pada sore hari ini kita akan coba mengangkat tema kita yaitu puasa, untuk mengingatkan diri saya dan juga kita semua bahwa dalam 1 tahun, setiap tahun kita diwajibkan untuk menggembleng diri kita selama 30 hari. Terus kita diingatkan setiap tahun dengan harapan kita lebih mawas diri untuk menjaga hati kita agar selalu fitri. Mudah-mudahan dengan tema kita pada sore hari ini tentang puasa mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam 1 tahun pernah 30 hari kita masuk di dalam 1 bulan di mana kita intensitas ibadah kita sangat tinggi sekali. Betul-betul kita melakukan ibadah sangat khusyuk, tarawih, kita berpuasa, kita sahur, kita buka. Semua dalam rangka membuat supaya hati kita menjadi hati yang fitri. Dan sekarang saatnya kita bawa kemampuan fitri itu di dalam menghadapi kehidupan yang setelah bulan suci Ramadan tadi. Dalam kehidupan ke depan ini sampai kita bertemu lagi dengan bulan puasa tahun depan. Disinilah kita membutuhkan suasana fitri tadi sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan ini. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kenapa saya katakan bahwa kita sangat membutuhkan suasana fitri tadi? Karena dalam kehidupan ini tidak semuanya mulus kita jalani. Bisa jadi kita berhadapan dengan jalan yang geronjal di bidang ekonomi. Mungkin juga kita menjalani jalan yang geronjal di bidang kesehatan misalnya. Baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, kita sangat membutuhkan tangan-tangan Tuhan untuk menolong kita. Dan ternyata tangan-tangan Tuhan lebih mudah menolong kita kalau kita masuk di dalam suasana fitri tadi. Karena itu, mari kita bawa suasana fitri tadi, suasana Ramadan tadi, suasana hati seperti itu dalam bulan suci Ramadan,
di dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan yang bukan bulan suci Ramadan, sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Makanya saya sengaja mengangkat tema kita pada hari ini, yaitu tentang puasa, untuk mengingatkan diri kita dan kita semua bahwa setiap tahun 30 hari kita menggembleng diri kita. Jangan sampai selesai bulan suci Ramadan, selesai juga urusan Ramadan, selesai juga urusan fitri. Tidak, para pemirsa. Fitri itu adalah sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan yang sekarang ini. Ini sekarang kita hidup di dalam bulan yang bukan bulan suci Ramadan, tapi kita sangat membutuhkan fitri tadi untuk kita bawa dalam kehidupan yang nyata ini. Kembali lagi, karena kita dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan fitri sebagai bekal kita untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Karena kehidupan ini tidak semuanya langgeng, ada terjal. Mungkin terjal di bidang kesehatan, kita menghadapi cobaan, kita dibikin sakit. Atau mungkin di bidang ekonomi, di bidang karir, di bidang macam-macam. Nah, kita sangat membutuhkan tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan insya Allah akan cepat turun kalau kita masuk di dalam suasana fitri. Dan itu yang kita latih dalam 1 tahun 30 hari. Mudah-mudahan kita hadirkan kembali suasana fitri itu. Kita hadirkan kembali kemampuan kita untuk berperang melawan hawa nafsu di dalam bulan-bulan yang ke depan yang bukan bulan suci Ramadan. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang, mohon maaf sekali lagi, yang sedang senang merokok misalkan. Mari datangkan kekuatan bulan suci Ramadan, lawan kebiasaan rokok itu. Dalam 1 tahun kita berlatih 30 hari untuk melawan hawa nafsu. Dengan latihan seperti itu, datangkan, praktekkan. Melawan hawa nafsu tadi, praktekkan untuk melawan rokok misalnya. Sebab menurut pendapat saya, rokok itu dosa. Jadi saya tidak dengan rasa takut, tidak perlu malu-malu lagi, saya katakan rokok itu dosa, titik. Kenapa saya katakan dosa? Karena rokok itu bisa mendatangkan kerugian bagi si perokok maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Para pemirsa, begitu banyak korban-korban rokok yang berdatangan ke tempat kita dengan berbagai macam keluhan, dari mulai kanker paru-paru, dari mulai maaf nih impoten, dari mulai kena gejala psikis, psikosomatis, macam-macam. Karena itu saya katakan dengan tanpa tawar-menawar, rokok dosa. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi kebiasaan rokok tadi? Gunakan kemampuan kita berlatih selama 30 hari melawan hawa nafsu. Gunakan untuk melawan kebiasaan buruk tadi, melawan rokok. Kita ini menggembleng diri kita dalam 1 tahun 30 hari. Belum lagi yang sunah-sunahnya. Latihan kita ini melawan hawa nafsu. Sekarang pakai dong ilmunya untuk melawan kebiasaan buruk tadi. Sudah banyak korbannya. Begitu sakitnya orang kalau terkena kanker. Menjerit-jerit dia tiap hari. Kesakitan. Paru-parunya seperti disilet-silet. Kesakitan. Karena kena cancer. Karena itu saya pikir kesempatan yang baik ini tanpa malu-malu, tanpa takut saya katakan rokok dosa. Karena korbannya sudah banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita bersama, dan kalau kita punya kebiasaan rokok, gunakan ilmu puasa untuk melawan itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita bersama. Subhanallah, semoga juga memberikan sebuah manfaat yang luar biasa bagi kesempatan sore hari ini untuk kita semua ya pemirsa. Baik, Anda jangan kemana-mana, nanti kita juga akan lanjutkan kembali perbincangan kami masih bersama dengan Terapi Kolbu The Power of Soul. Wah, dia makin cantik ya? Iya, beda banget sama kemarin. Sejak 7 hari yang lalu, aku merawat wajahku dengan Cevuk Whitening Night Cream setiap malam. Cevuk, pilihan yang terbaik. Sebagai daging muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ikut. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 10 udah capek, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Ini baru fans sejatinya Manchester City nih. Manchester City supporter from Indonesia. Silmi, ini kan masjid nih ya. Bayangin ini Islam, tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum.